Persamaan trigonometri mengubah bentuk A sin X tambah B cos X sama dengan C menjadi bentuk K cos X min alpha. Misalkan soal begini, ya, ada sinus dan kosinus dioperasikan, bisa dikurangi, bisa ditambah. Atau kosinus ditambah sinus, dan seterusnya. Pokoknya variasi dari sinus dan kosinus dalam operasi penjumlahan. Cara menyelesaikannya bagaimana? Salah satu cara yang umum adalah mengubahnya menjadi bentuk ini. Bentuk pertama dengan bentuk kedua seolah-olah berbeda. Nah, padahal sama saja. Kita sudah belajar sebelumnya bagaimana menyelesaikan bentuk ini. Maka dari itu, ketika menemukan bentuk seperti ini, bisa kita ubah supaya bisa dikerjakan dengan pengetahuan yang sudah kita peroleh. A sin X ditambah B cos X sama dengan C. Di sini ada koefisien dari sin, di sini ada koefisien dari cos. Bisa dirubah menjadi K cos X min alpha sama dengan C. Dengan K didapat dari operasi koefisien, ya. Lalu sudut juga sama dari koefisien. Jadi ini peran penting ini, karena sin dan cos kan memang tentang sin dan cos kita. Peran penting adalah koefisiennya. Ini yang akan kita gunakan. Kuadratkan jumlah tarik akar itu menjadi K, dan sudut pun tetap dari dua koefisien ini. Ya, sinus dibagi kosinus adalah tangen. Kita sudah tahu tangen itu adalah sinus dibagi kosinus. Sehingga A-nya yang nempel di sinus dan B-nya yang nempel di kosinus. Sehingga sinus dibagi kosinus. Ya, sehingga alfanya didapat dari inverse A per B. Di buku-buku atau di video channel lain, itu kebanyakan A cos X, B sin X. Bahwa A-nya itu dari cos, B-nya itu dari sin. Ini sama saja sebetulnya kesepakatan, cuma nantinya di sini B per A. Ya. Kalau di video ini, A itu nempel di sin karena secara alami tangen itu sin per cos. Ya, sehingga sin per cos. A per B. Setelah itu jadi alami begitu ya. Maka kita pilih yang bentuk ini saja. Baik. Yang kedua yang perlu diingat adalah bahwa di sini semua fungsi positif. Di sini hanya sinus yang positif, kosinus tangen negatif. Di sini tangen positif dan seterusnya. Kita fokus ke sini ke bentuk ini ketika ada perbedaan. Di mana tangen itu sinus per cos. Yang pertama, jika sinusnya positif, cosnya positif, pasti dia ada di kuadran 1 karena semua positif. Yang kedua, sinusnya positif, kosinusnya negatif, pasti di kuadran 2. Yang ketiga, ketika tangennya sinusnya negatif, cosnya positif, berarti ada di kuadran 4. Yang keempat, keduanya negatif ada di kuadran 3. Untuk membantu mengingat, kalau tandanya sama, positif semua berarti di kuadran 1, negatif semua kuadran 3, membentuk garis lurus. Itu, kuadran 1 dan kuadran 3, lihat. Sama-sama positif, sama-sama negatif. Yang berbeda tanda hanya di sini. Juga membentuk garis lurus. Kuadran 2 dan kuadran 4. Ini kita sudah tahu rumusin. Pasti cos yang negatif, ini kita tahu kuadran 4 itu rumus rumah dari kosinus, maka sinus yang negatif. Itu untuk memudahkan. Nanti lagi tipsnya fokus pada positif. Gitu. Mana yang positif? Kita akan terapkan soal nanti. Yuk kita kembali ke contoh soal. Sinus X dikurangi akar 3 cos X sama dengan akar 2. Idenya adalah kita akan mengubah menjadi bentuk cos aja. Ya. Kita perlu K. Ada angka 1 di sini, ada angka min akar 3. Koefisien dari sin kalau tidak ada berarti angka 1 dia. Ya, koefisien dari cos adalah negatif akar 3. Dua angka ini yang akan kita pakai. 2 kali kita pakai. Yang pertama menentukan konstanta. Seperti rumus Pitagoras, ingat. Kuadratkan. Hanya begitu saja. Ya, 1 dikuadratkan 1, negatif akar 3 dikuadratkan,
akarnya hilang dan negatif pun hilang, sehingga 3. Akar 4 kita dapatkan sehingga hasilnya konstanta adalah 2. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menentukan elemen sudut. Dari mana? Tetap dari sini. Sudut itu adalah sin per cos. Mana sinnya? 1, cosnya min akar 3. Sehingga lebih alami begitu. Ini hanya penulisan saja, jangan bingung. Ya, karena kita mencari sudut berarti tangannya diinverskan. Sehingga kita akan dapat sudut. Tapi jangan bingung di sini, tinggal disalin aja. Ya. Tangannya jadi tangan inverse. Intinya apa? Intinya kita paham mana yang negatif, yang kosinus. Berarti ketika berbeda pilihannya ada 2 saja. Ya. Pilihannya ada 2. Kalau nggak di kuadran 2, di kuadran 4. Mana yang positif? Sinus. Berarti pasti dia di kuadran kedua. Karena itu rumah sinus. Itu tipsnya. Fokus pada yang positif. Baik. 1 dibagi min akar 3 itu sama dengan 1/3 akar 3. Kalau kita rasionalkan penyebut ya. Kalikan akar 3, kalikan akar 3. Ini harus sudah otomatis. 1/3, jadi ini akarnya hilang. 1/3. Karena tadi dihilangkan, maka naik ke atas. Akar 3. Begitu. Di tabel kita tahu tangan yang berpadangan dengan 1/3 akar 3 itu ini. Berarti sudut yang akan kita pakai adalah 30 derajat. Karena dia di kuadran 2, kuadran 2 itu kan di sini. Berarti patokannya adalah 180 dikurangi. Kita bergerak dari 0 terus 0 sampai 180 tapi kelewat, makanya dikurangi alfa. Ini alfanya 30 dari sini. Ini rumus untuk kuadran 2. Sehingga kita dapat alfanya 150. Sudah. Berarti soal bisa kita ubah menjadi K-nya 2. Cos ini selalu begitu. X min alfa. Alfanya kita dapat 150 derajat. Penyederhanaan. Yang lainnya tulis lagi. Ya. Kalau langkah tadi kita ringkaskan, langkahnya akan seperti ini. Kita fokus pada 2 angka ini. K-nya kita dapatkan tadi 2. Kemudian alfanya kita dapatkan tadi 150 derajat. Sehingga soal ini kita bisa ubah menjadi begini. 2 cos X min alfa. Alfanya 150, K-nya 2. Begitu. Ada sin, ada cos. Di sini hanya cos aja. Intinya itu. Kita ubah menjadi cos. Kemudian, angka 2 ini pindahkan ke sana, sehingga setengah akar 2. Nah, bentuk ini bentuk yang sudah kita kenal di video-video sebelumnya. Sehingga, kosinus positif ada di kuadran mana? Ada di kuadran 1 dan kuadran 4. Ya, kuadran 1 berarti X min 150 derajat sama dengan 45 derajat. Karena setengah akar 2 itu adalah 45 derajat. Ya, jadi gampang begitu. Ini tinggal pindah ke sana sehingga 150 tambah sama dengan 195 tambah kelipatan 360 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 195 derajat. Karena kalau ditambah 360 akan melebihi batas. Yang pertama kuadran 1, yang kedua adalah kuadran 4. Kuadran 4 di sini ada 2 cara yang dikenal, yaitu 360 dikurangi alfa. Ada juga cara lain yaitu negatif alfa. Ya. Ke sana positif, ke bawah negatif. Karena kuadran 4 itu ada di sini, berarti patokan kita bisa dari sini berkurang. Jadi negatif alfa. Begitu. Sehingga X min 150 sama dengan negatifnya dari 45 derajat. Begitu. Sehingga dari negatif 45 derajat. Kita pakai cara yang kedua. Ini cara yang lebih umum ya. Jadi kalau kosinus di kuadran 2, kuadran 4, itu yang dipakai adalah negatif dari sudut. Negatif dari alfa. Kalau 45 berarti negatif 45. Pindah ke sana sehingga 150. Ini dijumlahkan, hasilnya adalah 105. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 105 derajat. Ketika kita tambahkan 360, sudah tidak bisa karena akan melebihi batas. Jawabannya himpunan penyelesaian ada 2. 105 dan 195 derajat. Soal ini jawaban akhirnya di sini.
Contoh 2 sekarang. Nah, kita mengubah aja, latihan mengubah. Fokus pada dua angka di sini, ada angka berapa A-nya? Bukan akar 3, karena A itu sinus. Ingat ya, A itu sinus. Sehingga sinus mau dimanapun kita bidik dulu, A itu yang nempel di sinus. Berarti A-nya berapa? Negatif 1. B-nya akar 3. Begitu. Sehingga K tinggal di seperti Pitagoras. Kuadratkan dua-duanya, jumlahkan. Kita dapat K-nya 2. Kemudian sudutnya bagaimana? Sudutnya ingat sinus per cos. Ya. Baik. Mana yang positif? Yang positif adalah kosinus. Berarti di kuadran mana? Kuadran ini. Kuadran 4. Karena kosinus. Demikian. Kita lihat di tabel. Min 1 per akar 3 itu kan sama dengan 1 per 3 akar 3 ya. Lihat di tabel yang berpadanan sepertiga akar 3 itu 30 derajat. Sehingga karena di kuadran 4, karena di kuadran 4 ada 2 rumus. Ada bisa 360 dikurangi 30. Nah, sehingga alfanya 330. Atau yang tadi, yang kedua, karena di kuadran 4 langsung aja negatif 30. Kita dapat 30 derajat di sini. Karena di sudut kuadran keempat, maka langsung aja negatif 30 derajat. Ini yang paling umum, bentuk kedua ini yang paling umum. Sehingga alfanya negatif 360 derajat. Keduanya bisa dipakai. Kalau kita memakai yang kedua, yang pertama, maka akan menjadi begini. 2 cos, karena K-nya itu 2, kita tulis 2. Lalu kosinus, udah ketentuan, dalam kurung X, ini sudutnya, dikurangi 330, karena sudutnya 330. Sama dengan 1 dari mana 1? Ya ini soal. Begitu. Kita fokus ke sini doang. Kalau ini ya tergantung soal. Begitu. Demikian. Sehingga duanya pindahkan ke kanan jadi setengah. Cos X min 330 sama dengan setengah. Cara yang kedua, kalau kita menggunakan alfanya negatif 30, dan ini yang paling sering dipakai, ya, 2 cos X dikurangi. Ini adalah rumus. 2 itu dari konstanta, cos X adalah rumus. Dikurangi juga rumus. Nah, alfanya berapa? Alfanya negatif 30. Sehingga min dengan min jadi plus. Ya. 1, 2-nya pindah ke sana. Jadi 1 per 2. Cos X tambah 30 sama dengan setengah. Bisa ini, bisa ini. Dalam pilihan ganda secara umum adalah yang ini. Begitu. Ya, kalau di pilihan ganda tidak ada yang ini, kita lihat yang ini. Begitu. Karena untuk di kuadran 4 bisa 2 rumus. Bisa 360 dikurangi atau langsung aja negatif dari 30. Dan yang ini yang saya rekomendasikan paling sering di dalam pilihan ganda. Nomor 3 sekarang, coba lagi di pause dulu, kemudian nanti cocokkan jawabannya. Yuk, kita fokus pada 2 angka. Angka yang nempel di sin sebagai A, angka yang nempel di cos sebagai B. Konstanta, kuadratkan dua-duanya. Jumlahkan seperti itu sehingga kita dapat akar 2. K-nya kita dapat akar 2. Sekarang sudutnya. Sudut itu dari sin per cos. Seperti itu, mana yang positif? Kosinus yang positif. Kalau kosinus positif berarti di kuadran 4. Kalau sinus positif di kuadran sini, kalau kosinus positif di kuadran ini. Begitu. Sehingga ini dipastikan kuadran 4. Begitu. 1 padanannya adalah angka 45. Karena dia di kuadran 4, ingat kuadran 4 bagaimana? Negatifnya saja. Ya, sehingga kita pilih alfa sebagai negatif 45 derajat. Masukkan ke dalam rumus K cos. K-nya konstantanya akar 2 kita dapat tadi. Cos X alfanya adalah negatif 45. Masukkan negatif 45. Sehingga ketika disederhanakan min dengan min jadi plus. Akar 2 tarik ke kanan sehingga 1 per akar 2. Kalau dirasionalkan penyebut jadi begini. 1 per 2 akar 2. Sehingga jawabannya adalah ini. Ya, cos X plus 45 sama dengan setengah akar 2. Kalau soal meminta, kita mengubah bentuk saja. Kalau soal meminta himpunan penyelesaiannya,
kita lanjutkan prosesnya. Begitu. Kita lanjutkan prosesnya yang ini. Ya, setengah akar 2 itu berpadanan dengan kosinus ya. Oh ini maaf, ini tangan ini. Kalau kosinus setengah akar 2 itu berapa? 45 derajat. Sehingga dipastikan X tambah 45 itu adalah 45 derajat. Karena kita tahu ya, kosinus yang setengah akar 2 itu kan 45 derajat. Kuadran 1. Ya. Lalu pindahkan 45 dikurangi 45, 0 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat. Tambah 360 derajat. Kalau kita tambahkan lagi 360 sudah lewat dari batas. Sehingga kita berhenti di sini. Itu di kuadran 1. Kemudian, kosinus positif ada di mana lagi? Di kuadran keempat. Kuadran keempat berarti X plus 45 yang ini akan sama dengan negatifnya. Gitu. Ingat kalau kuadran 4 itu adalah negatif dari sini. Negatif dari kuadran 1. Negatif 45. Tambah kelipatan 360 derajat. Ada dua rumus ya yang bisa dipakai ya. 360 dikurangi 45 atau negatif 45 langsung. Direkomendasikan yang umum yang ini. Pindah ke sana sehingga dikurangi negatif 45 adalah negatif 90 derajat. Baik. Yang memenuhi berarti 270. Negatif 90 kenapa tidak memenuhi? Karena harus 0 awalnya. Tidak boleh negatif sehingga negatif 90 tidak memenuhi. Negatif 90 ditambah 360 adalah 270. Itu yang memenuhi. 270 ditambah lagi 360 akan lewat dari batas. Sehingga kita berhenti di sini. Himpunan penyelesaian 0 derajat, 270 dan 360. Itu kalau diminta mencari apa? Mencari himpunan penyelesaian. Kecuali kalau diminta hanya mengubah bentuk. Contoh 4, silakan dicoba lagi. Baik, kita cocokkan jawaban. Fokus kepada angka yang nempel. Mana dulu? Sinus dulu. Sinus yang ini. Berarti A-nya min 3, B-nya min akar 3. Ya, begitu. Ingat ya, di buku lain, A itu adalah cos, yang nempel di cos. Tapi kita definisikan saja, jangan ini karena akan sama hasilnya. A itu yang nempel di sin. Konstantanya tinggal dikuadratkan aja. Min 3 dikuadratkan 9. Min akar 3 dikuadratkan 3. 9 tambah 3 adalah akar 12. Akar 12 itu kalau dinyatakan sebagai 4 kali 3. Akar 4, 2. Sehingga 2 bisa tarik keluar 2 akar 3. Konstantanya 2 akar 3. Sekarang sudutnya. Sudut itu sin per cos. Ya. Yang nempel di sinus adalah angka min 3. Yang nempel di kosinus adalah min akar 3. Min dibagi min plus. Tapi ingat ini di kuadran mana? Keduanya negatif itu. Keduanya negatif pasti ada di sini. Ya, rumah tangan. Gitu. Keduanya negatif. Sinus negatif, kosinus negatif. Kalau keduanya positif, sinus positif, kosinus positif ada di sini. Kalau keduanya negatif di sini. Kalau berbeda tanda di dua ini. Berarti ini di rumah tangan atau kuadran ke-3. Begitu. Sehingga min 3 dibagi min plus 3 dibagi akar 3 berarti 3 dibagi 3 1. Kemudian muncul akar 3 di atas. Sehingga akar 3. Di sini akar 3 itu mana? Padanannya dengan 60 derajat. Sehingga karena dia di kuadran 3, kuadran 3 itu di sini, kita tahu bagaimana mencari rumus kuadran 3 dari sini. 180 nyampe belum? Belum. Tambahkan lagi. Sehingga 180 ditambah 60. Ini rumus kuadran 3. Rumus kuadran 3 itu 180 tambah. Kenapa? Karena untuk mencapai kuadran 3, kita dari sini 180. Itu belum nyampe. Tambahin sedikit. Baru nyampe. Sehingga alfanya 240 derajat. Soal ini bisa kita ubah. K-nya tadi 2 akar 3. Tulis cos X dikurangi. Ini rumus 240. Kita masukkan sudutnya 240. Akar 3 kita salin ulang. Ya. Tinggal ditarik. Ya, tinggal ditarik sehingga akar 3 dibagi 2 per akar 3.
Akar 3 dibagi akar 3, 1. Jadi setengah. Cos X min 240 sama dengan setengah. Soal ini bisa diubah. Kalau misalkan disuruh ubahlah bentuk, berarti cukup sampai di sini. Kalau misalkan tentukan himpunan penyelesaian, lanjutkan. Ya. Ya. Sebagai latihan untuk memantapkan, silakan dikerjakan soal ini. Ubah bentuk. Ya, ubah bentuk, minimal ubah bentuk. Lebih bagus kalau sampai himpunan penyelesaian.